Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Noviani dari kelas PGMI Lokal 2B dengan NIM 2011240067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang sastra. Karya sastra adalah suatu hasil karya manusia, baik lisan maupun non-lisan atau tulisan, yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetik atau keindahan bahasa yang dominan. Contoh karya sastra adalah puisi, cerpen, novel, dan drama. Jenis-jenis sastra. Prosa merupakan bentuk seni sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan cenderung tidak terikat oleh irama, diksi, rima, kemerduan bunyi, atau kaidah serta pedoman kesastraannya. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya, prosa bisa digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, Expedia, surat sebagai jenis media lainnya. Prosa dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu prosa naratif, prosa deskriptif, dan eksposisi, dan prosa argumentatif. Bentuk dari prosa sendiri memiliki 2 macam, yaitu roman dan novel. Roman adalah cerita yang mengisahkan seorang tokoh secara keseluruhan dari lahir sampai akhir hayatnya. Sedangkan novel hanya mengisahkan sebagian kehidupan tokoh yang mengubah nasibnya. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan. Dicirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Biasanya, karya puisi secara tidak langsung dapat menimbulkan kecenderungan dari seseorang untuk mempertajam kesadarannya melalui bahasa memiliki irama dan makna khusus. Contoh dari puisi yaitu seperti sajak, pantun, balada. Puisi selanjutnya yaitu tentang puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dan hasil ungkapan dari perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, mantra, rima, penyusun lirik, dan bait, serta penuh makna. Jenis-jenis puisi. Puisi dapat diklarifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama dan puisi baru adalah 2 jenis kalimat yang dikategorikan dari masa pembuatannya serta struktur teknisnya. Kontemporer yang menjadi kata. Puisi lama adalah puisi yang secara fisik masih terikat oleh aturan penciptanya. Aturan penciptaan yang dimaksud meliputi jumlah kata dan dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, memiliki rima atau persajakan. Rima adalah bentuk pengulangan bunyi yang timbul oleh huruf atau kata dalam lirik dan bait. Beberapa contoh sajak yang termaksud dalam puisi lama antara lain: 1. Mantra. Mantra adalah sebuah kata atau ucapan-ucapan pada masa lampau yang dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk digunakan sebagai media penyembuhan. 2. Yaitu pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki sajak AB-AB. Setiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Yang kedua yaitu karmina. Karmina adalah bentuk pantun yang sangat pendek.
Ketiga yaitu seloka. Seloka adalah bentuk pantun yang saling berkaitan. Yang keempat yaitu gurindam. Gurindam merupakan bentuk puisi lama yang memiliki ciri-ciri di dalamnya terdapat bait yang terdiri dari 2 baris, memiliki sajak AA. Gurindam yang memuat nasihat kehidupan syair. Yang kelima yaitu talibun. Puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Jenis-jenis puisi baru menurut isinya dibedakan atas. A. Balada. Bentuk puisi yang isinya berupa cerita dan kisah perjalanan hidup seseorang. Yang kedua yang B yaitu elegi. Bentuk puisi baru yang berisi kesedihan, suara, sukma yang meratap, batin yang mengeluh, serta tangisan hati. Yang C yaitu romansa. Bentuk puisi yang isinya merupakan luapan perasaan kasih sayang, cinta terhadap sesama. Yang D yaitu ode. Bentuk puisi baru yang isinya berupa sanjungan kepada pahlawan. Bentuk puisi juga dikatakan puisi kepahlawanan. Yang E yaitu himne. Bentuk puisi baru yang isinya berupa sanjungan terhadap Tuhan, pahlawan. Yang selanjutnya yaitu epigram. Materi selanjutnya yaitu tentang sastra. Selanjutnya yaitu tentang prosa. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya, prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosa adalah karangan bebas atau tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Jenis prosa. A. Prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Bentuk-bentuk prosa lama diantaranya sebagai berikut. 1. Hikayat. Hikayat berasal dari bahasa India dan Arab, berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib, kesaktian, dan kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang untuk diceritakan yang hikayat kadang tidak masuk akal. Namun, dalam hikayat bentuk pengambil tokoh-tokoh dalam sejarah, contoh, hikayat Hang Tuah, Kabayan, Si Pitung, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Panji Samirang, hikayat Raja Budiman. 2. Dongeng. Dongeng adalah cerita rekam yang sama dengan novel atau cerpen. Dongeng adalah cerita yang dikisahkan tentang hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi. Prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Prosa baru memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. 1. Bersifat dinamis. Prosa baru bersifat dinamis yang senantiasa berubah. Yang kedua, masyarakatnya sentris. Yang ketiga, bersifat rasional. Strukturnya roman, cerpen, dan novel. Yang keempat yaitu bahasa tidak bersifat klise dan dipengaruhi oleh kesastraan barat.
Yang kelima yaitu diketahui siapa pengarangnya. Dan yang keenam, tertulis prosa baru. Yang ketujuh, bersifat modern atau tidak tradisional. Yang kedelapan, memperhatikan urutan peristiwa. Dan yang kesembilan, tokoh yang digunakan umumnya manusia. Selanjutnya yaitu drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak. Jadi, drama berarti perbuatan atau tindakan. Arti pertama dari drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action, atau segala yang terlihat di pentas yang menimbulkan perhatian, kehebatan atau acting, dan ketegangan para pendengar. Berdasarkan penyajian kisah, dapat dibedakan menjadi 8 jenis, antara lain 1. Tragedi, drama yang bercerita tentang kesedihan. 2. Komedi, drama yang bercerita tentang komedi yang penuh dengan kelucuan. 3. Tragikomedi, berpaduan antara kisah drama tragedi dan komedi. 4. Opera, drama yang dialognya dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik. Yang kelima yaitu melodrama, yaitu drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi musik. Yang selanjutnya yaitu farse atau drama yang menyerupai dagelan, namun tidak sepenuhnya drama tersebut dagelan. 7. Tablo, jenis drama yang lebih mengutamakan gerak, para pemainnya tidak mengucapkan suatu dialog, namun dengan melakukan berbagai gerakan. Yang selanjutnya yaitu sendra tari, yaitu gabungan antara seni drama dan seni tari. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.